Untuk pertama kalinya, keluarga Brigadir Yosua bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati pada sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati meminta maaf serta siap bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah permintaan maaf dari kubu Sambo serta istrinya mampu menarik simpati majelis hakim? Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Selamat sore, Bang Martin. Ya. Selamat sore, Bang Martin. Tolong pas saya panjang. Selamat sore, Bang Martin. Ya, selamat sore. Ya, Saya tidak bisa mendengar suara Anda, Bang Martin. Ya. Halo, Bang Martin. Saya tidak mendengar suara Anda dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat sore, Pak Gayus. Ya, selamat sore. Dengar suara Mbak Rifat. Oke, Bang Martin, tampaknya kita harus memperbaiki dulu komunikasi kita dengan Bang Martin. Halo, selamat sore Bang Martin. Oke, tampaknya kita harus ke Pak Gayus terlebih dahulu. Pak Gayus, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada orang tua Yosua. Apakah itu menurut Anda salah satu strategi menarik simpati majelis hakim? Ya, paling tidak ini satu pernyataan penyesalan, ya paling tidak seperti itu. Tetapi kan hakim pedomannya adalah pada perbuatan yang telah dilakukan. Ya, penyesalan sangat bagus dan itu sangat menunjukkan identitas intelektual ya. Tapi kan tentunya undang-undang itu memisahkan antara perbuatan dan penyesalan itu. Ini kita ya menarik perhatian lah bagi hakim bahwa ada orang yang menyesal gitu. Oke, itu tapi menarik perhatian hakim, menarik simpati hakim. Apakah itu dapat mempengaruhi psikologinya hakim, Pak Gayus? Saya pikir pengalaman saya tidak ya, karena itu hal yang rutin ya kalau orang bahkan sebelum dihukum pun merasa bahwa dia perlu menyampaikan penyesalan. Tapi itu kan sudah terjadi, sudah ada korban. Korbannya itu bukan orang saja tapi juga negara ya, negara dan para pidana ini terlibat dalam kerugian. Oke, baik, saya mau ke Bang Martin. Bang Martin, Anda sudah dengar suara saya? Oke, kalau tidak kita break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kami mencoba memperbaiki komunikasi dengan pengacara keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Saya mau ke Pak Gayus lagi, mantan Hakim Agung. Ya. Pak Gayus, ini Ibunda Yosua kan mengatakan ya bahwa minta supaya dikembalikan begitu HP-nya oleh Ibu Putri Chandrawati. Kalau misalnya Anda melihat sebagai majelis hakim, apa yang sebetulnya ingin mencoba disampaikan ini oleh ibunya Yosua soal pengembalian HP ini? Apa yang ingin dilihat dari situ? Ya tentu HP itu kan alat komunikasi yang rekamannya bisa dibuka. Mungkin ibu korban ini ingin sekali mendapat data yang mana bisa diketahui percakapan sebelumnya terjadi peristiwa pembunuhan. Nah, ini sangat penting dan ini juga untuk hakim akan berguna. Karena HP itu bisa menunjukkan percakapan sebelumnya, apa yang bermanfaat bagi hakim untuk memastikan persesuaian keterangan dari banyak pihak. Oke, bahwa HP itu sangat penting untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi. Itu makanya penting bagi ibunya Yosua untuk mendapatkan HP tersebut. Saya ingin kembali lagi ke Bang Martin. Bang Martin, Anda sudah dengar suara saya? Ya, dengar Mbak Oke, ini baru bagus. Tadi kurang bagus, sayang soalnya. Bang Martin, Baik. langsung saja. Ini kan tadi permintaan maaf dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terutama Ferdy Sambo mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, begitu ya. Tapi apakah pihak keluarga ataupun kuasa hukum menilai ini betul-betul permintaan maaf yang tulus begitu? Ya, terima kasih. Saya tadi kebetulan ada di persidangan. Ferdy Sambo memang meminta maaf, tapi permintaan maafnya itu ada syarat ya.
yang bersangkutan belum mengakui secara jujur apa yang terjadi sebenarnya. Beliau masih menyalahkan Joshua sebagai pelaku yang menyakiti hati istrinya gitu ya. Jadi menurut kami itulah bukanlah permintaan maaf yang tulus. Ya. Tapi mengenai itu ya silakan nanti majelis hakim yang menilai. Tapi setahu saya hal yang meringankan itu akan tergenapi ataupun terpenuhi unsurnya apabila keluarga korban dalam hal ini menerima permintaan maafnya. Tapi tadi di persidangan saya tidak melihat. Oke, Bang Martin, jadi kurang terbuka begitu atau kurang maksimal permintaan maafnya ataupun pengakuan kesalahannya ya kalau menurut pihak keluarga ya, Bang Martin ya? Iya, Verdi Sambo masih dengan masih mencoba bertahan, Anda ingin mengatakan begitu? Bahwa Joshua sudah menyakiti hati istrinya. Nah, tadi PC juga minta maaf, tapi dia tidak mengukip itu. Dia hanya bilang dia ikhlas. Ya ikhlas gimana orang yang mati Joshua kok dia yang ikhlas? Yang ikhlas ya harusnya yang menjadi keluarga korban. Nah, lalu ini satu lagi tambahan. Ini pada saat ditanyakan, ya, Ibu Rosti ataupun nama saya ini ditanya mengenai kronologis komunikasi segala macam oleh Febri Diansyah dan Rasmala. Lalu dengan tegas klien saya mengatakan bahwa daripada kalian banyak cingkunek dalam bahasa Batak banyak omong, menanyakan kepada kami lebih baik suruh Putri sama Verdi Sambo menunjukkan di mana handphone almarhum. Nah, tadi dijawab oleh Febri Diansyah yang sok tahu ini, dia bilang bahwa seluruh alat bukti ada pada jaksa dan penyidik. Ini adalah penyesatan publik. Kami sudah menanyakan kepada penyidik, handphone itu tidak pernah ditemukan. Oke, jadi handphone Joshua saat ini bukan ada di... Jangan mau mempercayai Febri, katanya Joshua ada pada JPU, tidak ada. Asli sampai saat ini belum ditemukan. Tidak tahu di mana, diduga sudah dilenyapkan. Terima kasih. Oke, artinya handphonenya almarhum Joshua ini tidak berada di tangan penyidik ataupun JPU. Tapi dugaan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua ini handphonenya masih ada di tangannya Putri Chandrawati ataupun Ferdi Sambo ataupun pihaknya Sambo, begitu ya Bang Martin ya? Betul, HP itu ada 3. Ya. Nah, ada 4. Pada saat kami tanya kepada penyidik, ya, penyidik ini mengatakan, Bang, silakan bersurat saja ke Kabar Reskrim. Karena sampai saat ini kami tidak tahu di mana keberadaannya. Oleh karena itu, dari antara 6 surat kuasa, salah satunya surat kuasa yang diberikan kepada keluarga adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian. Apa saja yang diduga dicuri? Phone, laptop, properti milik almarhum ketika bekerja. Lalu uang yang ada di salah satu rekening yang berpindah padahal orangnya sudah meninggal di tanggal 11 Juli 2022. Oke, Bang Martin, apa sih sebetulnya yang ingin diketahui oleh Ibunda Joshua soal isi HP-nya? Apa yang sebetulnya disimpan ataupun diketahui di dalam isi HP-nya Joshua ini? Sehingga memang ibundanya menginginkan bahwa HP-nya itu dikembalikan. Ada sesuatu kah? Apakah ingin mengecek percakapan antara Putri dengan Joshua? Informasi mengenai petunjuk apapun dugaan kejahatan orang-orang tertentu yang menjahati almarhum. Ya. Ataupun informasi-informasi lainnya. Makanya kami tertarik dan penasaran kalau memang HP itu masih ada, tunjukkan di depan persidangan. Apa yang memegang, kapan disita, dan kapan dijadikan alat bukti. Sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut. Kami sebagai pelapor juga tidak pernah dijelaskan. Terima kasih. Ya, Pak Gayus sebagai mantan Hakim Agung ya, apakah kemudian majelis hakim perlu menindaklanjuti soal keberadaan HP ini, keberadaan handphone dari almarhum Brigadir Joshua? Karena menurut keluarganya, keluarga Brigadir Joshua ini sangat penting untuk bisa menunjukkan apa yang disampaikan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak informasi penting di situ yang bisa membuka tabir soal pembunuhan Brigadir Joshua. Perlu ditindaklanjuti oleh majelis hakim? Ya tentu untuk menjamin kebenaran material dan keadilan material, hal-hal yang bermanfaat untuk itu harus bisa diadakan, dilakukan maksimal. Ya. Itu dalam persidangan wajar kalau nanti hakim menanyakan atau menegur pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang itu. Saya pendapat itu karena itu bermanfaat untuk keadilan yang material. Oke, Bang Martin, dari pihak keluarga tadi Ibunda Brigadir Joshua juga mengatakan ya bahwa kenapa Joshua ini sampai dibunuh, apakah memang ada kejahatan yang mencoba untuk ditutupi? Ini maksudnya apa nih Bang Martin? Apakah memang ada
motif tertentu yang belum terkuak sehingga sampai Ibunda Yosua mengatakan seperti itu? Jadi banyak informasi yang kami terima mengenai kejahatan-kejahatan orang tertentu yang diduga keras sebagai pelaku dari pembunuhan berencana ini yang diketahui oleh almarhum. Oleh karena itu, Ibunda almarhum karena curiga dan mendapatkan informasi ini kan boleh dong bertanya ketika di persidangan. Ya. Nah, namun tidak dijawab. Terus disajikan pertanyaan-pertanyaan yang kesannya itu ya asal ada bertanya aja deh gitu ya, daripada nggak bertanya nanti kan malah dimarahin sama kliennya kan. Kalau diam aja gitu loh. Nah, itu pun akhirnya juga males dijawab. Kalau dijawab lebih baik apa yang mau ditanyalah kepada para penasihat hukum. Demikian, Dok. Oke, Bang Martin, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah memang keluarga Brigadir Yosua, terutama ibundanya, menduga bahwa almarhum anaknya ini memiliki informasi yang sangat penting sehingga itu menjadi motif dia dibunuh? Ya, betul Mbak Rifana, seperti itu. Oke, Pak Gayus, Majelis Hakim apakah harus menggali motif ini, motif pembunuhan ini, kalau tadi banyak yang disampaikan oleh ibundanya Yosua, kejahatan apa yang kemudian mencoba untuk ditutupi sehingga anaknya mesti dibunuh. Ini kan ada motif yang belum terkuak begitu. Majelis Hakim harus menggali sampai ke situ. Kalau bagi saya kedudukan hakim itu diatur di undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di undang-undang ini ditegaskan hakim harus menggali sehingga perkara ini menjadi jelas, sehingga hakim bisa memberikan keadilan yang tepat. Ya, jadi ini perintah undang-undang untuk hakim. Kalau dikaitkan dengan apa yang diharapkan ya tentunya hakim harus melaksanakan untuk terungkapnya dengan jelas pemeriksaan perkara ini. Baik. Pak Martin, Bang Martin, pihak keluarga Yosua melihat ada upaya untuk menutupi perbuatannya ini, makanya tadi Verdi Sambo mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan itu karena dipicu emosinya akibat dari perbuatan Yosua kepada istrinya. Jadi masih ada fakta yang belum terungkap begitu. Ada yang mencoba untuk itu semua sudah patah, Mbak Rifana. Melalui penasihat hukumnya, Verdi Sambo mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum kurang cermat, kurang jelas dan kurang lengkap sesuai dengan pasal 143 KUHP. Nah, apa yang kurang cermat dan kurang jelas dan kurang lengkap? Karena katanya jaksa penuntut umum tidak uraikan peristiwa dengan jelas terhadap kejadian tanggal 4 di mana ada upaya katanya Joshua ya, katanya membopong Putri dengan paksa. Nah, kemarin kita lihat di kesaksian yang diandalkan oleh orang-orang ini, katanya ada kesaksian ya, itu kesaksiannya ngawur semua, ngaco, bahkan kontraproduktif dengan BAP-nya. BAP Susi mengatakan bahwa katanya Joshua membopong paksa, ternyata nggak lihat katanya. Oke. Lagi di dapur, katanya Eliezer ngomong janganlah bang, taunya enggak, taunya justru Joshua mengatakan kepada Eliezer, ayo kita bopong ibu, mungkin karena sakit gitu ya. Nah, itu kan udah terkuat. Lalu katanya Joshua melakukan pelecehan seksual. Tapi yang megang-megang Bu Putri itu si Kuat. Makanya kita bingung ini sebenarnya siapa yang melakukan pelecehan. Oke, Bang Martin, tapi keluarga Brigadir Yosua melihat bahwa ada upaya tetap mengarahkan ataupun menggiring opini bahwa memang peristiwa pembunuhan itu dipicu karena ada perbuatan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati. Itu yang tadi tersampaikan oleh pernyataannya Verdi Sambo. Silahkan, itu hak para terdakwa. Kami tidak bisa memaksakan. Walaupun saya secara pribadi, secara iman saya, orang Kristen sejati ini ya, Mbak Rifana, saya sudah berkali-kali mengajak mereka untuk segera mengakui perbuatan, meminta maaf dan bertobat. Kenapa saya melakukan tersebut? Karena saya menjalankan perintah agama saya. Supaya apa? Supaya yang pertama, saya, Bapak FS, Bu PC dan terdakwa yang lain mendapatkan permaafan maaf dari surga. Yang kedua, permaafan dari keluarga. Yang ketiga, hukumnya bisa lebih ringan. Tapi kalau mereka lebih memilih jalan yang lebih sulit, ya silakan, monggo, itu hak mereka, Mbak Rifana. Kita tidak bisa memaksa. Demikian, terima kasih. Itu adalah hak terdakwa ya untuk melakukan pembelaan. Betul. Pak Gayus, terakhir Sambo tetap bertahan pada argumentasi bahwa pembunuhan Yosua ini dipicu karena dia emosi akibat perbuatan Yosua terhadap istrinya. Ini sebagai mantan hakim melihatnya dengan argumentasi yang mencoba dibangun bahwa ya pembunuhan dilakukan karena dia emosi, istrinya diperlakukan tidak menyenangkan ataupun dilecehkan oleh Yosua. Dia tetap bertahan pada argumentasi itu, Pak Gayus. Ya, kalau argumentasi itu kan menggambarkan bahwa motif
pembunuhan ini tidak karena berencana tapi spontan. Hanya itu. Dan ini memang kunci satu-satunya yang digunakan untuk menghindari pandangan dampak mulutnya mengenai pembunuhan berencana. Tapi kan ini keterangan tidak berdiri sendiri. Nanti biasanya akan disesuaikan dengan keterangan yang lain. Bagi saya, saksi sebagai alat bukti, keterangan lain sebagai alat bukti itu perlu disandingkan dengan sebuah pernyataan atau keterangan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya di persidangan majelis hakim apakah akan bisa melihat secara objektif sekali lagi Saya karena boleh tambah sedikit. Ya, silakan. Kesaksian Arzan Romer dan kesaksian Danden mutlak mengatakan bahwa Verdi Sambo dan keluarga tidak pernah isoman di Jalan Duren 3. Mereka selalu isoman di Jalan Bangka. Jadi patahlah dalil bahwa mereka mau isoman ke Duren 3. Yang berikutnya, kesaksian dari Arzan Romer mengatakan bahwa mendengar 3 kali suara tembakan dan 2 kali tembakan susulan. Dan melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan membawa pistol HS milik Joshua dan terjatuh dan diambil lagi. Oke. Apalagi? Baik. Sekali lagi kita tunggu nanti pembuktiannya karena persidangan masih berjalan. Oke. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Bang Martin Lukasi Manjuntak, tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua dan mantan Hakim Agung Pak Gayus Lumbun. Saya selalu Pak Gayus dan juga Bang Martin.